Looks matters. Penampilan itu penting. What? I'm sorry, memang kenyataannya penampilan itu penting. Secara alami, manusia lebih tertarik ke sesuatu yang dia pandang lebih menarik. Begitulah cara manusia bertahan hidup. Terus kenapa kamu klik video ini? Kamu merasa fisik kamu jelek, oke? Akan aku tantang cara kamu persepsikan dirimu. Di video ini, aku akan ubah mindset kamu dan cara kamu memandang dirimu sendiri. Hey girlies, my name is Lizzie, your online big sister, and welcome to my channel. Di video sebelumnya, aku ada bahas bagaimana cara membangun kepercayaan diri yang bukan hanya sekedar fake it till you make it, melainkan do it till you make it. Tapi aku tahu membangun kepercayaan diri itu nggak segampang itu kalau kamu sendiri nggak pede dengan fisik kamu. Maka dari itu di video ini aku akan menantang kamu dan mengubah cara kamu memandang fisikmu sendiri. Disclaimer dulu kalau memang belum cukup jelas. Insecurity yang aku bahas ini adalah insecurity fisik, bukan insecurity yang lain. Karena insecurity itu banyak macam ya. Jadi untuk video ini aku akan fokus ke insecurity fisik dulu supaya nanti kedepannya aku bisa fokus ke insecurity yang lain. Warning, kadang kata-kataku tajam. Anyways, aku dulu pas SMP insecure parah soal penampilan aku. Aku dulu saking insecure-nya, aku kalau jalan di mall bisa tiba-tiba nangis karena aku takut overthinking orang nilai aku jelek. Aku nggak suka difoto. Kalau dipaksa foto pun, aku selalu nutupin muka. Dan sekarang 5 tahun kemudian, aku baru sadar that way of thinking is so damaging. Pemikiran yang kayak gitu tuh sangat merusak. Makanya aku bikin video ini supaya kamu bisa paham hal-hal ini dulu. Pahami sistemnya. Kamu sadar gak sih, apa yang dianggap cantik itu berbeda-beda di setiap negara? Kamu sadar gak sih, standar kecantikan itu berubah-ubah seiring waktu. Di Asia, standar kecantikannya kulit putih. Tapi di benua lain, standar kecantikannya kulit gelap. Dulu di tahun 90-an, standar kecantikannya badan kurus. Terus di tahun 2010-an, standar kecantikannya yang badan curvy. Kim Kardashian dan artis-artis lainnya malah sampai BBL, Brazilian Butt Lift, supaya badan mereka jadi curvy. Terus sekarang akhir-akhir ini mulai lagi. Makin banyak yang bilang badan kurus lebih bagus. Standar kecantikan itu berbeda-beda dan berubah-ubah. Capek gak sih? Sangat gak normal kalau kamu modifikasi badan kamu bolak-balik sana ke sini hanya untuk ngikutin standar kecantikan yang berbeda-beda dan berubah-ubah terus. Gak ada habisnya. Dan satu hal yang harus kamu pahami adalah women are told to be insecure because beauty industries profit off of women's insecurities. Kita perempuan tuh diajarkan untuk menjadi insecure karena industri kecantikan itu ambil untung dari kita. Kamu tahu nggak sih spray putih yang viral di TikTok itu yang biar bulu muka kamu kelihatan? Itu produk baru dibikin untuk bikin insecurity baru. Biar perempuan tuh pada malu gitu punya rambut di mukanya. Padahal sebelumnya itu hal yang biasa aja, itu normal. Bahkan kalau dibiarin pun juga nggak kelihatan gitu bulu-bulunya. Perempuan Asia disodor-sodorin produk ini, jasa ini, disuruh minum ini, olesin pakai krim ini, biar kulitnya apa? Biar putih. Aku bukannya ngelarang kamu operasi plastik, botox, filler, atau apalah. Kalau kamu merasa kamu bisa bahagia dengan ambil jalan itu, ya udah silakan. Aku nggak punya hak untuk larang kamu. Dan nggak menutup kemungkinan juga aku kedepannya ambil botox atau filler. Keputusan di tangan kamu, dan resiko itu kamu yang tanggung. But please, do your own research. Lakukan risetmu. Jangan karena kamu lihat orang itu masih hidup habis operasi ini itu, suntik ini itu, kamu jadi merasa aman-aman aja. Kita nggak tahu pasti ke depannya. Setiap tindakan pasti ada resikonya. Mau sekecil botox atau filler pun ada resikonya. Aku dulu sempet mikir pengen oplas hidung, karena aku mau hidung aku tuh lebih kecil, terus kayak lebih lancip gitu. Tapi dipikir-pikir lagi serem juga ya, karena kan hidung nggak bisa disembunyiin. Posisinya tepat di tengah-tengah muka. Banyak yang harus oplas hidung berkali-kali, karena ada aja masalahnya. Kayak mencong lah, terus terlalu tinggi lah, terus kayak gak harmonis sama muka lah. Banyak lah cekcoknya. Jadi udah sakitnya berkali-kali, terus duitnya juga harus keluar berkali-kali. Ya udahlah, daripada aku kayak gitu sakit-sakitan berkali-kali, mendingan aku belajar self love aja deh. Lebih murah, terus lebih bagus juga untuk kesehatan mental aku. Kalau berhasil pun aku juga takut kecanduan mau oplas ini itu lagi.
Kan gak bagus juga dong untuk kesehatan fisik dan mental. Klinik-klinik pasti akan berusaha meyakinkan kamu, terus rayu-rayu kamu supaya kamu ambil prosedurnya. Bilang prosedurnya aman kok, lihat tuh hidungnya jadi bagus, lihat tuh mukanya jadi lebih muda. Ya iyalah mereka ngomong kayak gitu, yang dapat duit kan juga mereka. Kalau kedepannya gak beres, kamu bisa apa? Do your own research, lakukan risetmu. Jangan melakukan sesuatu yang bisa mengancam kesehatan kamu demi standar kecantikan yang berbeda-beda dan berubah-ubah terus. Ini alis aku digambar, tapi dulu aku insecure karena alis aku tipis, hampir nggak kelihatan. Alis aku ada, tapi bulunya tipis. Sampai dari aku SMA, aku setiap pagi sebelum ke sekolah aku gambar alis tebel-tebel biar kelihatannya aku ada alis. Terus akhir-akhir ini malah ada tren bleach alis. Katanya alis tipis kelihatan lebih muda. Jadi yang mana yang bener sih? Bagusan alis tebal atau alis tipis? Ya dua-duanya bagus. Hanya aja tiba-tiba standar kecantikan berubah lagi. Memang sistemnya begitu. Gak heran sekarang remaja-remaja pada insecure fisik. Jadi tolonglah dirimu, jangan kemakan sistem ini. Lakukan hal yang bikin kamu bahagia. Gak usah ikutin standar kecantikan orang yang berbeda-beda dan berubah-ubah terus. Jangan ikutin standar kecantikan orang yang bisa menyakiti kamu. You are fearfully and wonderfully made. Ini aku ambil dari ayat Alkitab, Psalms chapter 139 verse 14. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful, I know that full well. Atau dalam bahasa Indonesianya, Mazmur 139 ayat 14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Coba kamu pikirin ayat itu dulu. Tuhan menciptakan kamu dengan indah dan sangat hati-hati. Tuhan yang menciptakan semua ini, semua alam ini, semua semesta ini yang sangat luas. Tuhan yang sama juga menciptakan kamu. Tuhan yang sama menciptakan kamu dengan sangat hati-hati dan dengan sangat detail. Penampilan kamu, fitur-fitur muka kamu, detail-detail kecil di muka kamu, itu bukan keliruan. Itu sesuatu yang dibuat sengaja oleh Tuhan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kamu, itu didesain Tuhan dengan penuh kasih sayang. Di Matthew chapter 10 verse 30, and even the very hairs of your head are all numbered. Atau dalam bahasa Indonesianya, Matius 10 ayat 30, dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Kamu bisa bayangin gak? Di detik ini sekarang, Tuhan tahu jumlah helai di rambut kamu. Terhitung semuanya. Jadi kamu jangan pikir Tuhan gak memperhatikan kamu. Jumlah helai rambut aja dihitung sama Tuhan. Kamu sendiri aja gak tahu kan jumlah helai rambut kamu berapa. Sedetail itu Tuhan memperhatikan kamu. Kamu sengaja ditaruh di bumi ini untuk sesuatu yang signifikan dan unik. Sesuatu yang hanya kamu bisa lakukan. Itu value kamu. Value kamu berdasarkan fakta bahwa Tuhan sengaja menciptakan kamu dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Mulai hari ini, setiap kamu mau pergi keluar untuk sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas lain, aku mau kamu berdoa seperti ini. Bapa kami yang di surga, terima kasih sudah menciptakan aku apa adanya sekarang. Kadang aku merasa insecure dan ragu dengan diriku sendiri, tetapi aku tahu Tuhan menciptakan aku untuk sesuatu yang spesial untuk aku. Tolonglah bantu aku supaya aku bisa melihat diriku seperti Engkau melihat diriku. Berikanlah aku kekuatan supaya aku bisa melawan rasa insecure ini dan lebih mencintai diri sendiri. Terima kasih Tuhan. Amin. Embrace being different. No one is you. Gak ada yang bisa jadi kamu. Kamu pun juga gak bisa jadi orang lain. Kamu berbeda dari yang lain. Berbanggalah. Justru itu titik keunikan kamu. Kamu spesial dengan caramu sendiri. Tapi ingat, kamu spesial bukan berarti orang lain gak spesial. Tapi mereka juga spesial dengan cara mereka sendiri. Jadi ibaratkan tuh kamu berdiri di samping cewek yang sangat amat cantik, bukan berarti kamu jadi gak cantik. Melainkan ada dua perempuan cantik, dua-duanya cantik. Paham gak sih maksud aku? Kamu tuh harus pintar-pintar gunain keunikan kamu. Dari TK sampai kuliah, aku adalah perempuan yang paling tinggi di angkatan aku. Bahkan di angkatan atas-atasnya aku. Malahan pas SD, aku lebih tinggi daripada semua guru-guru aku. Kalau cowok tinggi bagus lah ya.
Tapi kan aku cewek, jadi orang-orang di sekitar aku pada bilang, "Jadi cewek tuh jangan tinggi-tinggi amat, nanti susah loh dapet cowok." Setiap kali mau fitting baju di sekolah, aku tuh bukan ukuran S, bukan M, bukan L, bukan XL, tapi ukuran baju aku tuh harus custom. Aku inget banget berkali-kali aku harus disingkirin dari murid-murid yang lain, karena ukuran aku tuh yang paling aneh sendiri. Kalau ambil ukuran S atau M, bajunya kependekan. Badan aku tuh termasuk tinggi banget, tapi akunya kurus. Jadi kalau mau ambil ukuran S atau M, bajunya tuh kependekan. Tapi kalau misalnya ambil ukuran L atau XL, bajunya nggak kependekan tapi terlalu lebar, jadi kegedean di aku juga. Karena itu, dulu aku diejek giant di sekolah. Atau dalam bahasa Indonesianya raksasa. Aku jadi benar merasa diri aku tuh bagong dan fisik aku tuh aneh. Apalagi sebagai perempuan ya. Terus dari SD ke SMP, aku pindah sekolah. Aku mulai berekspektasi kayak berharap nanti pas SMP tinggi aku tuh dianggap normal. Aku berharap pas SMP ada perempuan yang tingginya setara lah sama aku. Ternyata tidak. Aku masih dianggap raksasa dan ketinggian. Kalau aku jalan di samping temen aku, rasanya kayak ibu dan anak, tahu gak? Apalagi aku introvert, aku pemalu, dan aku tuh gak suka menonjol. Tapi karena badan aku yang tinggi ini, orang sebelum tahu nama aku aja orang tuh bisa sebut aku, "Oh, orang yang tinggi itu ya." Ke aku foto pun, aku tuh sengaja lebarin kaki atau bungkuk dikit supaya aku kelihatannya nggak setinggi itu. Sampai akhirnya aku nyerah dan aku muak dengan rasa insecure ini. Aku embrace aja aku tinggi. Aku bilang ke diriku sendiri, ya udahlah, kalau memang aku tinggi, udah sekalian aja aku paling tinggi. Terus aku nekat beli sepatu boots dengan hak 7 cm. Jadi tinggi aku 172 cm, ditambah hak yang 7 cm, jadi hampir 180 cm. Aku sengaja all out aja. Aku bodo amat dengan keinginan aku untuk blend in. Memang aku diciptakan Tuhan dengan tinggi yang bikin aku stand out. Jadi ya udahlah, gak usah sok-sok mau blend in. Memang secara tinggi kelihatan aku beda dari teman-teman seangkatan aku. Jadi ya udahlah, sengajain aja paling beda. Dan ternyata semakin aku menonjolkan keunikan aku, semakin menciut insecurity aku dan semakin besar kepercayaan diri aku. Tentunya orang-orang di sekitar aku tuh masih kasih aku saran kayak bilang, "Jadi cewek tuh jangan tinggi-tinggi amat, gak bagus tau, lepas aja haknya, nanti gak ada yang mau sama kamu loh." Ya, aku gak terpengaruh lagi dengan kata-kata mereka yang kayak gitu. Memang aku terlahirkan seperti ini, ya udah. Aku embrace being different, aku tonjolin aja keunikan aku. Mungkin kamu insecure karena kamu ada fitur fisik yang terlalu berbeda dari yang lain. Mungkin orang bilang ke kamu kalau kulit kamu tuh terlalu gelap, kulit kamu terlalu pucat, mata kamu terlalu sipit, terlalu belok, terus bibir kamu terlalu tipis, terlalu tebal, dahi kamu terlalu jenong, terlalu kecil. Macam-macam lah orang ngomong ya. Tapi coba kamu pikir, gimana kalau kamu tonjolin aja keunikan kamu? Gimana kalau hal yang kamu insecurein itu ternyata itu jadi titik uniknya kamu dan itu sesuatu yang bikin orang susah lupa sama kamu? Coba kamu cari aja model atau artis yang punya fitur yang mirip atau sama kayak kamu. Aku yakin 100% ada. Cari aja. Next time kalau kamu lihat dirimu di kaca, jangan omelin dirimu. Jangan lihat dirimu jelek. Latih afirmasi dan positive self-talk. Bilang ke diri sendiri depan kaca, "Aku cantik, aku berharga di mata Tuhan, I am fearfully and wonderfully made." Jujur aja sekarang aku nyesel parah karena dulu aku gak banyak foto. Jadi aku gak bisa lihat kembali ke masa-masa itu lagi. Ini tips bonus lah untuk kamu yang mungkin lagi di masa-masa pubertas atau masih sekolah, masih kuliah. Ambil foto sebanyak-banyaknya. Bahkan kalau kamu merasa diri kamu gak cantik, I promise you, aku janji ke kamu itu hanya pikiran kamu doang. Jangan kayak aku yang menyesal gak bisa mengenang masa SMP karena aku terlalu insecure untuk foto. Do your inner work. Video ini memang tentang fisik, tapi aku perlu bahas poin ini karena it doesn't matter kamu secantik apa, karena kalau karakter kamu jelek, itu akan terpancarkan ke fisik kamu. Dan juga sebaliknya, kalau karakter kamu cantik, itu juga akan terpancarkan ke fisik kamu. Dan cantiknya tuh bukan hanya sekedar, "Ih, muka kamu mirip boneka, mata kamu besar, hidung kamu kecil." Bukan yang gitu, tapi lebih kayak, wow, dia berkarisma banget ya, dia berwibawa. Jadi lebih ke aura.
Kamu pasti pernah lah lihat cewek yang kelihatannya tuh cantik banget, tapi cantiknya tuh bukan hanya sekedar fisik aja, tapi cara dia membawa dirinya itu sangat berkarisma dan berwibawa. Dia tuh sangat percaya diri dan mengeluarkan energi-energi positif gitu loh. Kelihatan dari kelakuannya tuh nggak gerasak gerusuk. Dia rendah hati, nggak sombong, tapi dia juga tegas dan pede. Ketika kamu nyaman dengan diri sendiri, kamu percaya diri dan kamu punya kepribadian yang positif, itu akan terpancarkan ke fisik kamu. Secara natural, orang tuh lebih tertarik dengan orang yang percaya diri dan mengeluarkan aura positif, terlepas dari fisiknya. Kamu sendiri pun juga pasti akan notice. Aku yakin 100%, kamu sendiri akan sadar ketika kamu mengubah mindset kamu menjadi lebih bijak, lebih positif, kamu lebih percaya diri, lebih mencintai diri sendiri. Fisik kamu tuh akan berubah menjadi lebih cantik. Makanya aku dedikasikan channel ini supaya kita bisa sama-sama do our inner work. Aku dan kamu. Improve kualitas dalam diri. Bukan hanya fisik aja, tapi karakter. Karena percuma fisik kamu cantik tapi karakter kamu jelek, ya kamu tetap jelek. Peduli dengan penampilan itu normal dan penting. Tapi percuma mau kamu oplas berkali-kali pakai makeup sampai bertumpuk-tumpuk, itu nggak akan menutup karakter kamu yang jelek. Jadi kamu boleh nonton video-video aku yang sebelumnya untuk inner work kamu. Kamu masih bisa bereksperimen. Mau kamu masih sekolah, kuliah, atau udah kerja pun, kamu masih bisa bereksperimen dengan penampilan kamu. Apalagi kalau cewek tuh banyak banget mainannya, model rambut aja bisa macem-macem. Bisa panjang, bisa pendek, bisa ponian, bisa nggak ponian, bisa hush cut lah, bisa wolf cut, hime cut, oval layer, ada banyak. Apalagi makeup. Kamu bisa cari referensi model atau artis-artis yang punya fitur muka mirip kayak kamu. Kamu lihat aja makeup mereka gimana. Kamu cari tipe makeup yang paling cocok sama kamu. Makeup Douyin kah, Jepang, Korea, Barat, Latina, apapun dah ada banyak. Apalagi baju. Style baju tuh banyak banget. Kayak aku gak usah sebutin lah ya. Karena banyak banget, jadi kamu bisa bereksperimen sendiri. Aku pun juga masih bereksperimen. Kamu bisa lihat di video-video aku sebelumnya. Pasti semua penampilan aku beda-beda. Kadang rambut aku digerai, kadang dikuncir, kadang aku ponian, kadang gak ponian, kadang lurus, kadang keriting. Apalagi makeup. Kamu lihat aja nih makeup aku sekarang. Warna biru. Ini sekarang aku lagi bereksperimen. Biasa aku pakai eyeshadow warna coklat atau nggak warna pink. Nih sekarang nih aku bereksperimen warna biru. Jadi cewek tuh seru banget. Apalagi kuku nih, kita belum bahas kuku. Kamu juga bisa bereksperimen dengan kuku kamu. Aku dari SMA suka banget nail art sendiri di rumah. Jadi kamu gak usah khawatir kalau kamu belum ketemu style yang cocok dengan kamu. Aku sendiri pun juga masih cari-cari yang cocok sama aku. Aku juga gak anggap ini sebagai beban, karena ini tuh seru banget. Anggap aja kamu lagi main boneka. Jadi cobalah berbagai macam style. Rambut, makeup, baju, apapun lah. Jangan khawatir, kamu masih bisa bereksperimen. Homework! Di setiap video aku ada kasih kamu homework supaya kamu bisa mulai sekarang juga. Untuk homework kali ini, aku mau kamu komen di video ini. Kasih tahu ke dunia apa yang kamu banggakan dari dirimu. Bukan hanya sekedar fisik aja, tapi karakter kamu, perjuangan kamu, dan pencapaian kamu. Contohnya kalau aku bangga aku bisa melawan insecurity aku dulu. Aku bangga dengan aku yang disiplin dan konsisten. Aku bangga dengan diri aku yang bisa melihat kesempatan di situasi apapun. Aku suka dengan penampilan aku sekarang. Aku suka mata aku, alis aku, hidung aku, bibir aku, muka, semuanya. Aku suka rambut aku panjang. Sekarang giliran kamu. Apresiasi aja diri kamu, karena kamu pantas disayang terutama oleh dirimu sendiri. Mungkin kamu insecure bukan hanya sekedar fisik aja, tapi mungkin kamu insecure dengan masa lalu kamu atau sesuatu yang kamu pernah perbuat di masa lalu. Sama, aku juga ada rasa gak nyaman itu. Maka dari itu, di video selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara kita menghadapi rasa malu ini. Kita akan ubah rasa malu itu menjadi kekuatan. Jadi kamu jangan lupa like video ini, subscribe, dan nyalain bel notifikasi supaya kamu gak ketinggalan lagi. As always, I appreciate you. Dan kita akan ketemu lagi di video itu. Take care girlies!